Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Julianti dari kelas 10 OTKP. Di sini saya akan mempresentasikan proyek arsip penyimpanan sistem kronologis. Yang pertama adalah pengertian. Arsip penyimpanan sistem kronologis adalah metode pengorganisasian dan penyimpanan dokumen, rekaman atau informasi lainnya berdasarkan urutan waktu dan kronologi. Dalam sistem ini, setiap item arsip ditempatkan dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal atau waktu penciptaannya. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melacak perkembangan sejarah atau evolusi sesuatu, peristiwa atau informasi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah tujuan. 1. Memelihara informasi berdasarkan lokasi geografis atau spasial. 2. Mendukung analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang berfokus pada data geografis. Ketiga, membantu manajemen sumber daya alam dan aset dengan melacak perubahan dan pergerakan dalam ruang geografis. 4. Meningkatkan pelayanan publik dengan pemahaman yang lebih baik tentang lokasi permintaan atau kejadian darurat. Kelima, mendukung penelitian dan pendidikan di bidang geografi, lingkungan, dan ilmu yang berkaitan dengan aspek spasial. Yang ketiga adalah fungsi. Fungsi arsip penyimpanan sistem kronologis adalah untuk mengorganisir, penyimpanan, dan pemudahan akses terhadap informasi dokumen atau rekaman berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Hal ini memungkinkan pelacakan sejarah, perkembangan, dan catatan peristiwa dari waktu ke waktu yang bermanfaat untuk manajemen catatan. Tujuan historis serta referensi cepat berdasarkan tanggal penciptanya atau kejadian. Berikut beberapa fungsi dari APAK. Yang ke-1 adalah mengorganisir dan menyimpan informasi dokumen atau rekaman berdasarkan urutan waktu atau kronologi. 2. Memudahkan pelacakan perkembangan sejarah atau evolusi peristiwa dan informasi dari waktu ke waktu. 3. Membantu dalam manajemen catatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan perusahaan atau entitas lainnya. 4. Mendukung tujuan historis dengan memelihara sejarah organisasi atau peristiwa. Kelima, memfasilitasi akses mudah terhadap informasi yang ditempatkan dalam urutan kronologis sehingga penggunaan dapat dengan cepat merujuk ke peristiwa atau data tertentu berdasarkan tanggal penciptaan atau kejadian. Yang selanjutnya adalah kelebihan. Arsip penyimpanan sistem kronologis memiliki kelebihan. 1. Memudahkan penyimpanan awal. Dokumen dan informasi dapat dengan mudah disimpan dalam urutan waktu tanpa perlu mengelompokkan dan mengklasifikasi yang rumit. Kedua, memfasilitasi penelusuran waktu, memudahkan penelusuran dokumen berdasarkan tanggal atau waktu kejadian, berguna dalam analisis sejarah atau audit. Ketiga, penghematan waktu, cocok untuk dokumen yang sering digunakan karena Anda tahu di mana mencarinya berdasarkan tanggal. Keempat, sederhana dan murah, tidak memerlukan perangkat lunak atau sistem manajemen dokumen yang rumit sehingga biaya rendah. Yang terakhir, kekurangan. 1. Keterbatasan pencarian, tidak efisien untuk mencari dokumen berdasarkan kriteria selain tanggal, sulit untuk menemukan dokumen berdasarkan subjek atau jenis. Kedua, kerusakan dokumen. Resiko kerusakan fisik atau kehilangan dokumen karena mereka disimpan dalam urutan tanpa perlindungan tambahan. Ketiga, pelepasan dokumen. Dokumen baru seringkali melekat di atas dokumen lama yang bisa membuat dokumen lama sulit diakses. 4. Resiko keamanan. Dokumen yang diarsipkan secara kronologis mungkin kurang aman, terutama jika ada informasi rahasia atau sensitif di dalamnya. Kelima, kurang efisien untuk organisasi besar. Tidak cocok untuk organisasi besar dengan volume dokumen yang besar karena dapat menjadi sulit untuk mengelola. Sistem penyimpanan kronologis cocok untuk situasi di mana penelusuran berdasarkan waktu adalah yang paling penting, misalnya dalam sejarah atau penelitian arsip. Namun, dalam banyak konteks bisnis atau organisasi, kombinasi dengan sistem penyimpanan yang lebih berstruktur mungkin lebih efisien. Di sini saya menerima 12 surat masuk dan surat keluar. Nah, ini salah satu contoh buku agenda tunggal yang disusun berdasarkan penyimpanan sistem kronologis. Sebagai contoh, lihatlah nomor 1, tanggal 2 Juni 2023 dengan nomor surat 003 GB garis miring 6 garis miring 2023 sebagai surat keluar dari Insinyur Bagas Sanjaya. Perlu diingat kembali kenapa surat tersebut merupakan surat keluar, dikarenakan kita sebagai sekretaris dari PT Pesona Properti. Surat tersebut perihal surat tugas. Nah,
Untuk menentukan kode arsip, kita lihat yang pertama. Untuk kode Jun 02, Juni yang berarti bulan dan 02 yang berarti tanggal. Untuk subkode 0206 yang berarti tanggal 2 bulan 6. Nah, seperti biasa untuk caption kita masukkan subkode nama perusahaan atau perorangan yang mengirim surat atau yang menerima surat. Berikut ini merupakan contoh kartu indeks dari surat tersebut. Judul surat diisi dengan perusahaan atau nama perseorangan yang menerima atau mengirim. Nomor surat diisi dengan nomor surat tersebut yang ada di dalam surat. Tanggal surat diisi sesuai dengan tanggal surat yang ada di dalam surat tersebut. Nah, kode kartu indeks tersebut yaitu SA. SA diambil dari kata kedua dalam dua huruf pertama, perusahaan IR Bagas Sanjaya, dan K yang merupakan surat keluar. Yang terakhir adalah perbedaan sistem kronologis dan sistem geografis. Arsip sistem kronologis dan arsip sistem geografis adalah dua metode penyusunan arsip yang berbeda. Berikut rangkuman perbedaan antara keduanya. Sistem kronologis. Yang pertama, penyusunan berdasarkan waktu atau urutan kronologis. Yang kedua, dokumen atau rekaman disusun berdasarkan tanggal atau periode waktu. Ketiga, memudahkan pencarian berdasarkan tentang waktu tertentu. Yang terakhir cocok untuk organisasi yang fokus pada sejarah atau perkembangan suatu topik dari waktu ke waktu. Sistem geografis yang kesatu, penyusunan berdasarkan lokasi geografis atau tempat. Kedua, dokumen atau rekaman disusun berdasarkan lokasi atau wilayah geografis. Yang ketiga, memudahkan pencarian berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Yang terakhir cocok untuk organisasi yang memiliki informasi yang sangat terkait dengan lokasi atau wilayah geografis seperti data geospasial. Pilihan antara sistem kronologis dan geografis tergantung pada kebutuhan dan sifat arsip yang ingin diatur. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.